Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat merasakan beberapa banyak nikmatnya, terutama yaitu nikmat sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan makalah yang berjudul Aksiologi Etika, Estetika, dan Filsafat Sosial Politik. Yang mana aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai, khususnya nilai kebaikan dan keindahan, serta penerapannya dalam kehidupan manusia melalui pembahasan etika, estetika, dan filsafat sosial politik. Makalah ini bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai tersebut membimbing perilaku individu, kehidupan bermasyarakat, serta sistem sosial dan politik. Semoga pemaparan ini dapat menambah wawasan dan menjadi bahan diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja ke pembahasan, yaitu pengertian aksiologi. Aksiologi merupakan salah satu cabang utama dalam filsafat yang secara khusus membahas hakikat nilai. Ini adalah pengertian dari aksiologi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani. Jadi, istilah dari aksiologi ini yang di atas ini berasal dari bahasa Yunani ya, yang mana yaitu aksios yang berarti nilai atau layak dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, aksiologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mengkaji berbagai jenis nilai yang menjadi dasar dalam pengetahuan, tindakan, dan kehidupan manusia. Dalam ruang lingkup filsafat, aksiologi tidak hanya meninjau apa yang dianggap bernilai, tapi juga menganggap suatu dinilai demikian, serta bagaimana nilai tersebut memengaruhi sikap dan perilaku manusia. Aksiologi mempertanyakan dasar-dasar penilaian manusia terhadap konsep seperti kebaikan, keindahan, kebenaran, manfaat, dan kesesuaian moral. Aksiologi umumnya terbagi menjadi dua cabang. Jadi, aksiologi ini terbagi menjadi dua cabang, menjadi dua cabang pokok. Yang pertama yaitu etika. Apa itu etika? Etika yaitu kajian mengenai nilai moral. Etika membahas apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, serta prinsip-prinsip normatif yang menjadi pedoman tindakan manusia. Jadi etika ini yaitu mengenai moral atau adab. Yang kedua yaitu estetika. Itu kajian mengenai nilai keindahan. Estetika menelaah bagaimana manusia memahami, merasakan, dan menilai keindahan, baik dalam seni maupun dalam pengalaman sehari-hari. Jadi kalau etika yaitu kajian mengenai nilai moral, kalau estetika yaitu kajian mengenai nilai keindahan. Itu maksudnya. Selanjutnya yaitu definisi dan ruang lingkup aksiologi. Konsep nilai dalam filsafat. Dalam filsafat umum, aksiologi melahirkan dua cabang filsafat, seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu eh, cabang yang pertama yaitu etika atau moral, dan kedua estetika dan keindahan. Kedua cabang filsafat ini dipandang sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia. Jadi dua-duanya itu termasuk eh, mm, penting dalam kehidupan manusia. Dipandang penting, kenapa dia pandang penting? Karena sangat menentukan kualitas hidup manusia. Etika berasal dari etika berasal dari kata ethos, dari bahasa Yunani yang berarti adat, kebiasaan. Etika merupakan teori tentang nilai, pembahasan secara teoritis tentang nilai, ilmu ilmu kesusilaan yang memuat dasar untuk berbuat susila. Sedangkan moral pelaksanaannya dalam kehidupan. Nilai etika melekat dalam proses penyebaran ilmu, yaitu tentang bagaimana proses penyampaian ilmu yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang berlaku di dalam masyarakat. Misal, di dalam penggunaan bahasa harus beradab, konten konten ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral serta perilaku para agen penyampaian ilmu di dalam proses penyampaian ilmu harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika di dalam masyarakat.
Jadi etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia. Etika merupakan sistem moral dan prinsip-prinsip perilaku manusia yang dijadikan sebagai standarisasi baik, buruk, salah, benar, serta sesuatu yang bermoral atau tidak bermoral. Untuk itu, ia membagi etika ke dalam tiga kategori, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan etika metaetika. Jadi, etika di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu etika deskriptif. Apa yang dinamakan etika deskriptif? Yaitu ini. Etika deskriptif pada lingkungan etika deskriptif berusaha mendeskripsikan tingkah laku moral dalam arti yang luas, seperti adat kebiasaan, anggapan tentang baik buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak, serta objek penyelidikannya individu dan kebudayaan-kebudayaan. Itu yang dinamakan etika deskriptif. Yang kedua yaitu etika normatif. Dalam hal ini, seorang dapat dikatakan sebagai participation approach karena yang bersangkutan telah melibatkan diri dengan mengemukakan penilai tentang perilaku manusia. Ia tidak netral karena berhak untuk mengatakan atau menolak suatu etika. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu etika matetika, yang dimulai dengan awalan kata meta yang berasal dari bahasa Yunani, melebihi atau melampaui. Al-Quran juga berbicara tentang etika sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qalam yang artinya sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Estetika merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kreasi seni, dengan pengalaman-pengalaman kita yang berhubungan dengan seni. Hasil-hasil ciptaan seni didasarkan atas prinsip-prinsip yang dapat dikelompokkan sebagai rekayasa, pola, bentuk, dan lain-lain. Nilai estetika menjadi patokan utama dalam dunia pendidikan, yakni dengan menggunakan pendekatan estetis moral, di mana setiap persoalan pendidikan Islam coba dilihat dari perspektif yang mengikut sertakan kepentingan masing-masing pihak, baik itu siswa, guru, pemerintah, pendidik, serta masyarakat luas. Ini berarti pendidikan Islam diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang kreatif, berseni. Estetika akan dikaitkan dengan seni karena estetika lahir dari penilaian manusia tentang keindahan. Dalam Al-Quran tentang keindahan dapat kita lihat dalam surah An-Nahl ayat 60. Yang artinya, apakah yang sekutu orang yang kamu sekutukan itu lebih baik ataukah zat yang menciptakan langit dan bumi serta yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu kamu menumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah yang tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah ada Tuhan lain bersama Allah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Itu bunyi eh, arti dari surah An-Nahl ayat 60. Etika dan estetika sebagai bagian dari aksiologi. Etika dan estetika merupakan dua cabang utama dalam aksiologi yang membahas nilai-nilai moral dan keindahan. Estetika mengkaji kebaikan, kejahatan, dan tanggung jawab manusia, sedangkan estetika membahas pengalaman indrawi dan spiritual terkait keindahan. Estetika sangat berperan dalam memberi arahan moral pada pengetahuan. Pengetahuan yang dibingkai oleh pertimbangan etis dapat melahirkan penyimpangan dalam praktik sosial, politik, dan teknologi. Menurut Maulana dan Susanti 2020, integrasi etika ke dalam pengembangan ilmu pengetahuan sangat penting untuk menciptakan ilmu yang berkeadaban dan berkeadilan. Etika memastikan bahwa penggunaan ilmu pengetahuan memperhatikan hak, martabat, dan kesejahteraan manusia. Sementara itu, estetika sebagai bagian dari aksiologi memberikan nilai keindahan pada ekspresi dan hasil karya pengetahuan. Estetika tidak hanya menyangkut seni atau rupa visual, tetapi juga tentang harmoni, keteraturan, dan ekspresi rasa dalam kehidupan dan ilmu.
Suraji dan Handayani menyatakan bahwa estetika dan konteks aksiologi berperan dalam membentuk sensitivitas rasa, menghargai keindahan, serta mendorong keterlibatan emosional dalam tindakan manusia. Kehadiran etika dan estetika dalam aksiologi menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya soal kebenaran epistemologis, tapi juga kebaikan dan keindahan dalam kata lain aksiologis. Keduanya menjadi kontrol nilai terhadap perkembangan ilmu dan teknologi agar tetap berada dalam rel kemanusiaan dan kebudayaan. Sekarang yaitu hubungan aksiologi, etika, estetika, dan filsafat sosial politik. Aksiologi, etika, estetika, dan filsafat sosial politik memiliki hubungan yang sangat erat karena ketiganya sama-sama membahas nilai dalam kehidupan manusia, hanya dari sudut yang berbeda. Aksiologi menjadi dasar yang mengarahkan pemikiran mengenai apa yang dianggap bernilai, sedangkan etika, estetika, dan filsafat sosial politik merupakan cabang-cabang yang menerapkan nilai tersebut dalam konteks khusus. Pertama, aksiologi berperan sebagai fondasi konseptual karena membahas hakikat nilai yang meliputi nilai moral, nilai keindahan, nilai sosial maupun nilai kemanusiaan. Melalui aksiologi, manusia memahami apa yang dinilai sebagai baik, benar, indah, adil, dan bermanfaat. Pemahaman ini menjadi titik tolak bagi terbentuknya prinsip etika, estetika, dan nilai-nilai sosial politik. Etika dan estetika merupakan aplikasi dari konsep nilai dalam dua bidang utama, tindakan moral dan pengalaman keindahan. Etika memformulasikan prinsip nilai moral untuk menentukan bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam masyarakat. Sementara estetika memformulasikan nilai keindahan yang mempengaruhi ekspresi budaya, seni, serta cara manusia memahami realitas melalui persepsi estetis. Ketiga, filsafat sosial politik memanfaatkan prinsip etika dan nilai estetika dalam merumuskan tatanan sosial. Nilai moral seperti keadilan, kebebasan, hak, dan tanggung jawab menjadi landasan utama dalam penyusunan sistem politik dan kehidupan bersama. Selain itu, nilai estetika juga berperan dalam pembentukan identitas budaya, simbol-simbol negara, serta ekspresi kolektif masyarakat melalui sini. Dengan demikian, hubungan ketiganya bersifat integratif. Aksiologi memberikan dasar tentang nilai, etika dan estetika menerapkan nilai tersebut pada tindakan dan keindahan. Filsafat sosial politik mengembangkan nilai-nilai itu untuk menciptakan struktur sosial yang adil, manusiawi, dan bermanfaat. Secara keseluruhan, ketiga bidang ini saling melengkapi dan menjelaskan bagaimana nilai mempengaruhi kehidupan manusia, baik dalam ranah pribadi, budaya, maupun politik. Jadi, antara aksiologi, etika, dan estetika, filsafat sosial dan politik ini adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Baik, kesimpulannya, aksiologi merupakan cabang filsafat yang menekankan pentingnya nilai dalam kehidupan manusia. Melalui kajian etika, kita memahami nilai kebaikan sebagai pedoman perilaku. Melalui estetika kita mengenali nilai keindahan dan melalui filsafat sosial politik kita melihat bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan memahami aksiologi, diharapkan kita tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai moral, keadilan, dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan makalah yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa makalah ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan ke depannya. Atas perhatiannya, eh, untuk rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.